Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Sebelum saya menjelaskan, saya absen dulu. Ya, yang lainnya kemana? Izin, Pak. Ada yang sakit? Ada. Ya, mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholiyah. Al-Fatihah. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Ketentuannya yaitu syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan. Yang kelima, sehat. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Yang keenam, menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak wajib. Yang B, syarat-syarat mendirikan salat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu. Yang kedua, dilaksanakan berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Anas. Sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan didahului 2 khutbah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut. Dari Nafi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat dengan berdiri, kemudian beliau duduk berdiri lagi seperti yang kalian lakukan sekarang. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib. Sebagai jamaah sholat Jumat, perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat. Yang pertama, rukun 2 khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat atas Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak atau keduanya. Khotib suci dari hadas dan najis, dan khotib menutup aurat. Sunnah yang berkaitan dengan khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat.
Khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi dan berwasiat. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Khatib hendaklah memberi salam. Khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan. Hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahim. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam satu masjid merupakan satu cara untuk mencari barokah Allah. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah ke masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Ya sudah, apa sudah paham? Allah sudah. Ya, kesimpulannya hari ini sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur, tepatnya di hari Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib atau fardhu ain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelis baca. Ya kok iso tahan langsung ngono.